Shalom anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Moren. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran BDR pada hari ini. Oke, kita masuk di pembelajaran 5. Miss minta kalian semua buka halaman 26. Kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Kalian perhatikan yang Miss bacakan ya. Rumahku yang nyaman. Suatu malam ibu mendapati Sekar sedang berdoa di kamarnya dengan kusuk. Dalam doanya, Sekar bersyukur kepada Tuhan dianugerahi tempat tinggal yang nyaman. Ibu tersenyum mendengar doa yang dipanjatkan oleh Sekar. Setelah selesai berdoa, Sekar keluar dari kamar. Di ruang tengah ibu sedang menonton televisi. Ibu memanggil Sekar untuk duduk di sampingnya. Ibu berkata, "Ibu tadi mendengar selintas kamu berdoa di kamarmu." Sekar menjawab, "Iya Bu, tadi Sekar membaca majalah tentang anak-anak yang tidak memiliki rumah harus tinggal di pinggir-pinggir jalan. Sekar merasa bersyukur masih memiliki rumah yang nyaman ditempati." Ibu tersenyum sambil berkata, "Ibu bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Kamu masih ingat anugerah Tuhan dan mensyukurinya. Sebaiknya kebiasaan seperti itu bisa kamu lakukan sampai dewasa." "Iya Bu, Sekar sangat bersyukur walaupun rumah kita tidak besar dan mewah, tapi Sekar nyaman tinggal di sini. Saat letih setelah selesai pulang sekolah atau bermain, Sekar bisa beristirahat di rumah. Di rumah ini juga Sekar bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu." Sekar berkata dengan mata berkaca-kaca. Sekar memeluk ibu. Ibu menyambut pelukan Sekar sambil membelai rambut Sekar. Nah, dari contoh bacaan kita rumah yang nyaman, ini adalah salah satu bentuk contoh yang sangat bagus bahwa seorang anak mengucap syukur, bersyukur ya atas rumah yang sudah mereka tempati ya. Harusnya kita di antara kita di antara kita semua harusnya kita harus bersyukur. Kenapa? Walaupun kita tinggal di rumah kontrakan, walaupun kita tinggal di rumah sempit, walaupun kita tinggal di rumah sangat sederhana, walaupun kita tinggal di rumah mewah yang bertingkat atau apapun itu, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tapi jangan ingat, tidak boleh sombong bagi yang rumahnya bagus atau bagi yang rumahnya mewah, itu tidak boleh ya. Kalian tetap harus bersyukur karena apa? Sudah diberikan tempat tinggal oleh Tuhan. Ya, mau dalam keadaan apapun tetap kalian harus bersyukur. Karena apa? Rumah yang pertama adalah tempat kita tinggal ya. Yang kedua, rumah itu untuk supaya kita terhindar dari yang namanya hujan ya kan, panas, bahkan dari hewan. Lalu yang ketiga, rumah ini juga tempat berkumpulnya ya, berkumpulnya atau bertemu dengan keluarga. Nah, itu adalah manfaat-manfaat rumah ya. Lalu kita masuk di ayo menulis ya. Masih tetap pelajaran bahasa Indonesia di halaman 27. Temanmu tinggal di rumah kontrakan. Orang tua temanmu belum mampu membeli rumah sendiri. Temanmu malu untuk mengajak teman-teman bermain di rumahnya. Coba kamu tulis kalimat saran untuk temanmu agar tetap bersyukur dan tidak malu. Yang pertama kalian tuliskan ya, seharusnya bersyukur karena banyak orang yang tidak mempunyai rumah ya. Lalu yang kedua, sebaiknya kamu tidak usah malu walaupun rumahmu sangat sederhana. Tahukah kamu maksud dari kalimat saran yang telah kamu buat? Cobalah perhatikan contoh maksud dari kalimat saran berikut ini. Contoh kalian lihat ya, yang ini, yang di sini ya. Ini kalian lihat. Kalimat saran, sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Maksudnya adalah kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dan merasa senang atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Kita tidak boleh marah atau sedih jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan, tulislah maksud dari saran yang telah kamu tulis untuk temanmu di atas. Nah, kalian perhatikan yang pertama, ya, yang tadi kita sudah sama-sama tulis. Yang pertama, kita harus berterima kasih, ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Lalu yang kedua,
tidak boleh malu dan sedih. Ya, kita tidak boleh malu dan sedih. Nah, kenapa kita tidak boleh malu dan sedih? Ya, tadi yang Miss bilang, kalau kita tinggal di rumah yang sempit, atau kita tinggal di rumah yang sederhana, atau kita tinggal di rumah kontrakan, ingat, kita tidak boleh malu, tapi kita tetap harus bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa berteduh, kita bisa istirahat, kita mempunyai tempat tinggal. Oke? Nah, sekarang kita masuk di Ayo Belajar pelajaran PKN ya. Manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Tempat tinggal merupakan tempat terlindung, tempat berlindung dari cuaca panas, hujan, atau hewan. Tempat tinggal juga merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Buka halaman 28. Tempat tinggal manusia disebut juga rumah. Di dalam rumah setiap anggota keluarga melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, dan tidur. Di dalam rumah juga anggota keluarga berkumpul. Rumah tidak perlu mewah, yang penting bersih dan nyaman. Rumah yang bersih dan nyaman dapat membuat anggota keluarga sehat dan betah tinggal di rumah. Sebagai kebutuhan dasar, rumah bisa kita hubungkan dengan hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. Nah, kalian lihat ya, yang ini ya, kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan rumah ditempati orang tua dan anggota keluarga yang lain. Seluruh anggota keluarga wajib, nah ini kewajiban ya, wajib menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Lalu yang kedua, jika memiliki kamar sendiri, setiap anggota keluarga wajib, kembali lagi nih kewajiban, membersihkan dan merapikannya. Kemudian yang ketiga, berbagai perabotan rumah dipakai seluruh anggota keluarga. Semua anggota keluarga wajib. Nah, ini kembali lagi ditulis adalah kewajiban ya. Wajib ikut menjaga perabotan dengan tidak merusaknya. Nah, sekarang tugas kalian hari ini, kalian perhatikan di Ayo Berlatih. Di sini ada ditulis, ada kolom-kolomnya hak dan kewajiban. Nah, kalian tuliskan ya, yang di sini hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban ya. Nah, kalian lihat dari yang di sini. Hak kalian apa dan kewajiban kalian apa? Kalian tuliskan di situ ada 3 hal ya. Ada 3 yang harus kalian tuliskan. Kemudian masuk di pelajaran matematika. Ayo belajar, halaman berikutnya adalah halaman 29. Paman Dudit akan memagari rumahnya. Paman Dudit akan membuat pagar dari potongan bambu. Paman Dudit memerlukan potongan bambu. Paman Dudit memerlukan 898 potong bambu untuk memagari rumahnya. Paman Dudit sudah memiliki beberapa potong bambu. Paman Dudit masih perlu membeli beberapa potong bambu kekurangannya. Seberapa kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan berapa kemungkinan bambu yang harus dibeli Paman Dudit. Nah, kalian lihat di halaman 30 ya, kalian perhatikan di halaman 30. Contoh ya, yang pertama kalian lihat di sini ya, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 898 ya. Kamu bisa tentukan bilangan pertamanya misalnya 416. Nah, 416 ditambah titik-titik sama dengan 898. Caranya untuk mendapatkan hasilnya adalah seperti ini ya. 898 dikurangi 416 ya. Maka kalian mendapatkan untuk hasilnya yang ini ya. Nah, hasilnya itu adalah 482 ya. 482. Nah, sekarang ayo berlatih. Kalian lihat di Ayo Berlatih. Nomor 1, cobalah kamu tentukan 5 kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan bambu yang harus dibeli Paman Dudit berikut ini. Nah, di sini kalian lihat ya, sudah misal buat ada 2 kemungkinan di sini. Nah, ini kalian perhatikan di sini 898 semuanya ya. Jumlahnya 898. Nah, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua kita kerjakan ada 2 nomor sama-sama, nomor 3 dan seterusnya kalian lanjutkan di rumah ya. Sebagai PS, bukan PR. Nah, sekarang perhatikan.
Yang pertama di sini 498 ditambah yang ini misalnya kosong ya, titik-titik sama dengan 898. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ada di sini, kalian kurangi 898 dikurangin 498. Hasilnya adalah 400 ya. Kemudian yang kedua, 300 ditambah titik-titik sama dengan 898. Ya. Nah, 898 dikurangin di sini kurang 300, hasilnya adalah 598. Ya, 598. Jadi nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 kalian kerjakan sebagai PS di rumah. Kemudian lihat yang nomor 2 soal berikutnya. Buatlah satu cerita seperti di atas. Mintalah temanmu menentukan kemungkinan bilangan yang sesuai dengan soal yang kamu buat. Nah, ini tidak usah dituliskan ceritanya. Jadi Miss langsung tentukan, kalian kerjakan ya. Misalnya lihat yang pertama di sini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 850. Nah, misalnya di sini kalian tulis 450 ya. 450 ditambah titik-titik sama dengan 850 ya. Nah, di sini berarti 850 dikurangin 450 hasilnya adalah 400 ya. Jadi 450 ditambah 400 sama dengan 850. Itu contohnya. Nah, boleh kalian berikan tentukan misalnya kemungkinan pertama berapa, kemungkinan kedua berapa, terserah kalian untuk yang 850 ini. Lalu yang kedua, di sini Miss sudah tuliskan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 1000. Nah, kalian juga kerjakan. Kalian tentukan sendiri kemungkinan pertamanya berapa dan kalian kurangi ya. Hasilnya dikurangin kemungkinan pertama dapat kemungkinan yang kedua ya. Kemudian yang nomor 3 di sini tentukan bilangannya. Buatlah dengan hasil penjumlahan antara 500 sampai 1000. Lalu tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, kalian di sini sudah Miss tulis ya. Sudah Miss tentukan, tinggal kalian cari kemungkinan pertama dan yang keduanya. Nah, di sini kalian tuliskan sama-sama. Yang pertama di sini 500, 600, 700, 800 dan 900. Kalian kerjakan itu di rumah. Jadi Miss akan tunggu hari ini. Yang kalian share ke Miss nanti adalah halaman 28 dan halaman 30. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau kalian keluar rumah ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Oke anak-anak, tetap semangat ya di dalam belajar. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.